وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mana sebagai petunjuk dan sekaligus untuk pembeda antara kebajikan dan kebatilan. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid yang kita cintai, kemudian kepada bapak-bapak kaum muslimin, teristimewa kepada generasi muda. Saya lihat banyak dari anak-anak kami mahasiswa, para generasi muda yang selalu hatinya masih terpaut dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak para generasi muda berkeliaran di luar, sementara hatinya tidak tersentuh untuk masuk ke masjid Allah. Banyak anak-anak muda yang pada hari ini dia lebih suka nongkrong di kafe-kafe ketimbang dia harus mengisi waktunya sejenak di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah tentu kita sangat bersyukur dengan Allah karena masih ada anak-anak kami, generasi muda yang mau mengisi dan memenuhkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan nikmat Allah sesungguhnya akan memberikan dampak ke dalam kehidupan kita sendiri, yakninya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mau bersyukur dengan nikmat Allah, insyaallah Allah akan selalu menambah nikmatnya. Ini maknanya ketika kita sering bersyukur kepada Allah, maka bersamalah dengan waktu yang sama Allah akan menambah rezekinya kepada kita. Maka salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kemudian salawat dan salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini di dalam sejarah dicatat bahwa hari ini adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Peringatan Nuzul Quran yang kita lakukan setiap tahun tentu mesti memberikan bekas terhadap amalan yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar kita mengingat Al-Quran itu turun di tanggal 17 Ramadan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan
dan memahami Al-Qur'anul Karim itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita tidak akan berbicara seperti apa turunnya Al-Quran, turun secara bertahap, lalu pastisnya tanggal berapa, maka itu tidak kita bicarakan hari ini. Kita hanya mengambil satu konsep di dalam Al-Quran itu, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjalankan Islam itu secara kafah, secara utuh, secara paripurna, tidak memilah dan tidak memilih mana yang enak bagi kita saja, tetapi kita jalankan secara paripurna. Yang kedua, himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tattabi'u khutuwas syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Di dalam Al-Qur'anul Karim sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita 3 aspek di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah aspek dalam konteks keyakinan yang kita kenal dengan akidah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, la tusyrik billah, janganlah kamu memperserikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah konsep tauhid yang pertama. Yang kedua adalah konsep yang ada di Al-Quran, itu adalah persoalan-persoalan hukum yang kita kenal dengan syariah. Dan yang ketiga adalah persoalan-persoalan moral atau yang kita kenal dengan akhlak. Bapak dan Ibu, generasi muda, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka ketiga aspek ayat ini kita harus sekaligus menjalankannya. Jangan sampai kita memisah-misahnya. Kita hanya kuat dalam keyakinan, tetapi kita tidak jalankan syariat Islam itu, maka sungguhnya juga kita belum paripurna dalam menjalankan agama. Untuk memahaminya, kita contohkan yang sangat sederhana. Ketika kita melaksanakan sholat, maka di situ dibutuhkan bahwa sholat yang kita laksanakan itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat yang kita lakukan harus karena Allah. Ibadah sholat yang kita lakukan adalah untuk mengingat Allah. Ibadah sholat yang kita lakukan harus kita yakini adalah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia tidak cukup hanya sekedar kita punya keyakinan seperti itu, tetapi sholat yang kita lakukan harus juga kita lakukan dengan secara syariatnya. Dia punya ruku, punya sujud, punya takbir. Ada 13 sebenarnya rukun dan syarat yang harus kita penuhi. Itulah yang terkait dengan hukumnya. Kalau seandainya ini tidak kita jalankan secara utuh, maka nanti kita bisa menjadi orang yang sesat. Di dalam Al-Quran dikatakan as-salatu li zikri, sehingga ketika ditanya kita, udah salat? Sudah, gimana salatnya? Pak Ustadz, saya salatnya mengingat saja. Tidak pakai takbir? Tidak. Tidak pakai Al-Fatihah? Tidak ada rukun? Tidak. Salat itu kan penting mengingat. Maka bisa menjadi orang yang eling. Untuk itulah kita harus menjalankan dua ini. Bahwa salat yang kita lakukan adalah karena mengingat Allah. Salat yang kita lakukan khusyuk karena Allah. Lalu kita juga harus menjalankan syariatnya. Mulai dari takbir sampai salat. Bapak-bapak dan anak-anak kami yang kami cintai, sebenarnya disinilah masuknya berbagai aliran-aliran yang sesat yang kadang-kadang kita tidak bisa memahami secara baik.
Karena kita kadang-kadang memotong ayat-ayat Allah. Kita mengambil bahagian-bahagian dari ayat Allah, lalu tidak kita pahami secara utuh. Jangan hendaknya kita beragama seperti orang-orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kamu yakin mengimani sebahagian dari kitab Allah, lalu kamu tidaklah meyakini yang lainnya, tetapi kamu kafir dengan sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita memotong-motong ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menerjemahkan seenak kita. Inilah sering kita sampaikan kepada mahasiswa kita, kepada kaum muslimin. Ketika ayat-ayat Allah kita potong mana yang enak bagi kita, maka disinilah bisa menjadikan aliran-aliran, bisa menjadi orang menjadi radikal, bisa juga orang menjadi sekuler. Kita contohkan satu saja. Kalau dalam perdebatannya, kalau kita tidak sambung ayat Allah ini, fawailul lil musallin, neraka wailah bagi orang-orang yang sholat. Kalau stop di situ saja, maka sungguhnya Anda bisa tidak sholat. Kita bisa tidak sholat. Kenapa? Sudah sholat pun harus masuk neraka wail. Maka ayat harus disambung dengan ayat berikutnya. Mana yang dimaksud orang yang melakukan sholat itu adalah orang yang sholat dalam keadaan lalai. Ini contoh-contoh yang kita sampaikan yang kadang-kadang bisa menjadikan salah paham dari generasi muda. Karena memotong ayat-ayat Allah, mengambil mana yang enaknya saja. Ini yang pertama yang harus kita sampaikan, bahwa sungguhnya jangan hendaknya kita ketika melihat dan membaca ayat Allah harus memahami dan membacanya secara utuh. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu sesungguhnya dia tidak ada satu pertentangan dengan yang lainnya. Dia adalah saling untuk mendukung, saling untuk menjelaskan. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita kepada konsep di dalam Al-Quran tadi. Ada yang akidah, ada yang kaitan dengan hukum. Maka dia harus kita utuhkan. Sebaliknya, kalau ada hanya orang, dia adalah punya kekuatan menjalankan hukum-hukum Allah. Bacaan sholatnya bagus, takbirnya bagus, ayatnya bagus. Tetapi ketika dia sholat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, berarti keyakinannya yang kena. Rukun terpenuhi, tetapi keyakinan yang kena. Maka sungguhnya disebutlah orang itu orang riya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka dua ini antara keyakinan dengan syariat itu mesti kita jalankan sekaligus. Begitu juga dengan persoalan moral, persoalan akhlak. Kita contohkan kembali kepada sholat tadi. Bagi kita yang laki-laki, maka aurat itu hanyalah antara Ustaz dengan lutut. Lalu sekarang bagaimana Pak Ustaz? Bisa nak kami sholat pakai kain sarung lalu tidak pakai baju? Kan sudah tutup aurat. Niatnya ikhlas kepada Allah, rukun dan syarat sudah terpenuhi, tetapi dia tidak pakai baju, dia tidak bermoral kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa menghadap Allah mesti tidak pakai baju? Tiga-tiga ini harus kita jalankan secara baik. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Qur'anul Karim, melaksanakan Islam itu secara kafah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kedua adalah makna kita menjalankan Islam secara kafah itu adalah jangan hanya terhadap aspek-aspek tertentu kita melaksanakan ajaran Islam ini. Di dalam aspek pernikahan kita sangat ketat, sehingga kalau seandainya ada akad nikah, lalu sang mempelai dia itu mengucapkan saya terima nikahnya anak bapak, lalu dia tidak menyambung dengan walinya, maka ditanya saksi, gimana saksi? Sah nak nikahnya? Belum menyambung, masih gagap dan lain sebagainya. Tetapi dalam persoalan-persoalan muamalah,
apakah kita juga ketat menjaga aturan-aturan itu? Ketika Bapak dan Ibu, anak-anak kami berdagang, pernahkah berpikir, menghitung ketika dia membukakan timbangan itu, apakah berkurang timbangannya atau tidak? Ketika anak-anak kita berada pada kondisi mungkin nanti menjadi seorang pegawai, orang-orang yang bekerja, lalu pernahkah Anda berpikir bahwa sesungguhnya waktu yang dia gunakan itu apakah sudah sesuai dengan waktu dia bekerja? Ketika kita ada sebagai seorang petani, orang tuanya sebagai petani, apakah pernah juga ketat? Apakah sawah yang dia garap itu semuanya adalah lahannya? Atau karena dia mengambil lahan orang secara bertahap, menyisir cetang dan lain sebagainya? Maka dalam muamalah pun mesti kita ketat. Tidak hanya memilih mana yang enak bagi kita saja. Tidak hanya kita memilih mana yang kita suka saja. Inilah yang dikatakan bahwa sesungguhnya cara beragamanya orang-orang Yahudi. Dia pilih ayat-ayat Allah, dia pilih sesungguhnya mana yang menguntungkan saja. Kalau tidak menguntungkan bagi dia, maka dia carikan dalil-dalil yang lainnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka salah satu yang menjadi komponen di dalam kehidupan kita ini, yang kita sering sampaikan kepada anak-anak kita, mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah bagaimana kita juga berekonomi secara syariah. Bagaimana kita melaksanakan agama kita itu tidak hanya dalam aspek ibadah, di dalam aspek ekonomi, di dalam aspek ketika kita juga bermuamalah. Sekarang kita contohkan. Salah satunya adalah kenapa kita harus menempatkan dana kita di lembaga keuangan syariah. Di dalam Al-Qur'anul Karim sudah dijelaskan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Ini adalah ayatnya tegas. Kalau dalam kajian usul fikih, ayat ini secara mantuk langsung menjelaskan bahwa sebelumnya jual beli itu adalah halal, riba itu adalah haram. Nah sekarang bagi kita umat Islam sudah ada ditentukan bahwa sesungguhnya lembaga keuangan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjadi lembaga keuangan yang syariah itu adalah lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, Baitul Mal wa Tamwil, koperasi syariah, BPR syariah. Nah sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak kami cintai, lalu kenapa kita harus memilih dan menempatkan dana kita di lembaga keuangan syariah? Kenapa tidak harus di bank konvensional? Ada alasannya 3. Pertama, ketika kita menjalankan praktek ekonomi, ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta kita nanti, pertanyaan pertama adalah hartanya ditaruh di mana? Pertanyaan kedua adalah hartanya nanti di mana dia gunakan? Yang ketiga adalah bagaimana harta itu dia manfaatkan. Maka kalau pertanyaan terkait dengan bagaimana cara mendapatkan harta, mungkin anak-anak kami yang mahasiswa dari mana dapat harta? Dikasih orang tua halal. Bagi bapak-bapak kita yang jadi dosen, dari mana dia dapat harta? Maka dia mendapatkan harta dari gajinya. Bagi bapak-bapak kita menjadi petani, bagaimana dia mendapatkan harta? Dia dapatkan dari hasil pertaniannya halal. Bagi ibu-ibu sesungguhnya dia berdagang sayur, dia menanyakan di mana dapat harta? Maka sesungguhnya dia mendapatkan dari perdagangan yang halal. Lalu pertanyaan berikutnya adalah ketika hartanya ada disimpan di mana? Ketika dia punya duit, simpannya di mana? Maka disitulah kita harus menjawab secara keseluruhan bahwa kita harus menempatkan dana kita itu di lembaga keuangan syariah. Kenapa? Alasannya 3. Pertama, ini membuktikan bahwa seluruhnya kita menjalankan Islam itu secara kafah. Bermuamalah caranya orang Islam. Munakahat caranya orang Islam. Berpolitik caranya orang Islam. Maka sungguhnya salah satu bentuk bahwa kita menjalankan Islam secara kafah itu adalah ketika kita memang
menempatkan dana kita di lembaga keuangan syariah. Karena menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, lembaga keuangan syariah itulah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, alasan yang kedua, ini adalah menunjukkan kepada kita, kepada Bapak dan Ibu, anak-anak kami, generasi muda, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ikut dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kenapa? Karena kita tahu berdasarkan kepada regulasi yang ada bahwa lembaga keuangan syariah itu tidak boleh untuk memberikan dananya atau pembiayaan untuk yang tidak syariah. Artinya apa? Kalau bapak-bapak punya duit 1 miliar lalu ditaruh di lembaga keuangan syariah, maka kalau seandainya nanti ada nasabah yang minta pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah itu, maka dia tidak dibenarkan untuk pembiayaan yang tidak syariah. Contohnya apa? Kalau ada orang minta pembiayaan ke bank syariah, apa bisnisnya? Bisnisnya peternakan babi, pasti ditolak. Kenapa? Karena bisnisnya tidak syariah. Kalau ada orang yang mengajukan bisnisnya apa? Bisnisnya bikin kafe remang-remang, maka bank syariah akan tolak. Kenapa? Karena tidak syariah. Sehingga ketika kita menjadi Dewan Pengawas Syariah di Bank Nagari Syariah, ketika itu ada yang mengajukan pembiayaan bikin kolam renang, maka ketika itu tidak bisa hanya pihak manajemen yang menentukan, dia harus tanya ke DPS dulu. Maka ketika itu saya katakan, ini kolam renangnya syariah atau tidak? Kalau dia tidak syariah, tidak bisa kita biayai. Nah, mungkin mahasiswa akan tanya, Pak Ustadz, kira-kira kolam renang syariah itu seperti apa? Minimal dia tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ya, Senin laki-laki, Selasa perempuan, nanti berikut. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa seluruhnya uang yang kita tempatkan di lembaga keuangan syariah pasti tidak digunakan untuk yang tidak syariah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa alasan kita itu adalah mendatangkan keberkahan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu fihil barakah, ada 3 yang di dalamnya ada keberkahan. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-bai' al-mujjah, yaitu jual beli yang dia dibayar tidak secara tunai tetapi dengan cicilan. Yang kedua adalah al-muqaradah, dan yang ketiga adalah mencampur gandum dengan yang kering dengan yang basah, tetapi lil bai', untuk konsumsi rumah, bukan lil bai', bukan untuk dijual. Maka kita tahu, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, di lembaga keuangan syariah itu ada 2 akad yang disebutkan diberkahi oleh Allah tadi. Di dalam hadis Rasulullah itu, akad apa? Akad murabahah, transaksi jual beli yang mana di situ adalah tidak secara tunai tetapi dibayar secara cicil. Yang kedua adalah muqaradah, inilah yang kita kenal dengan bagi hasil. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita mau mendapatkan keberkahan terhadap harta yang kita miliki itu, maka kita harus menempatkannya di lembaga keuangan syariah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam konsep bermuamalah, konsep kita melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, tentu kita harus juga mengacu terhadap apa-apa yang menjadi disyariatkan dalam Al-Quran Al-Karim ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika kita sudah menjalankan semua yang kita lakukan, semua yang kita kegiatkan itu, kaitan dengan harta pun kita harus sesuai dengan Islam. Kaum muslimin, di dalam konsep agama, sebenarnya Al-Quran itu bukan menyuruh kita menjadi orang miskin. Banyak sesungguhnya kaitan dengan harta ini. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata al-mal. Al-mal itu adalah bermakna mala yamilu mail, bermakna adalah kecenderungan.
Lalu kalau karena pada hari ini, apakah kita bermakna bahwa sebenarnya orang-orang Islam itu mesti menjadi orang miskin? Tidak. Orang Islam mesti menjadi orang kaya. Karena banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan harus dia berhubungan dengan harta. Mau naik haji perlu biaya. Ketika kita mau berzakat perlu adanya biaya, adanya duit. Malahan ketika memilih jodoh, ini anak-anak muda, generasi muda, ketika kita lihat apa kriteria mencari jodoh itu, maka ada li nasabiha, keturunannya, li jamaliha, karena cantiknya. Yang ketiga, liha, adalah karena hartanya. Dan yang sangat terpenting itu lalu liha. Artinya, di dalam konsep Al-Quran sendiri, bahwa sesungguhnya kalau ada orang cenderung terhadap harta kekayaan, maka itu bukanlah sesuatu yang salah. Kita mesti, umat Islam, mahasiswa kita ini mesti menjadi orang kaya. Dia mesti mempunyai harta, tetapi menjadi orang kaya yang baik, menjadi orang kaya yang soleh. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ananda yang mahasiswa pernah mendengar yang bernama Profesor Muhammad. Seorang adalah mu'allaf, umur 20 tahun. Sekarang dia adalah profesor di Universitas Islam Indonesia Jogja. Maka dia adalah seorang mu'allaf yang profesornya adalah ekonomi Islam. Kita pernah bertemu dengan beliau. Lalu ada satu pertanyaan yang mendasar yang kita tanyakan. Pak Profesor dulu adalah seorang mu'allaf. Lalu bagaimana konsepnya tentang mencari harta itu? Maka dia menjawab, secara konsep hari ini, kalau dulu saya ketika belum menjadi orang muslim, maka target saya untuk mendapatkan kekayaan itu adalah bagaimana saya bisa mengumpulkan kekayaan itu selama 7 keturunan. Lalu sekarang bagaimana? Sekarang sudah menjadi profesor ekonomi Islam. Lalu apa orientasinya lagi? Saya tidak mengurangi speed saya untuk mencari rezeki. Saya tidak mengurangi kegiatan saya untuk mencari uang. Tetapi orientasi saya yang saya rubah. Kalau dulu adalah untuk menghimpun kekayaan 7 keturunan, maka sekarang saya menghimpun kekayaan ini adalah supaya orang yang pertama ataupun orang yang paling banyak berzakatnya. Orientasi aja yang berubah. Sama-sama ingin mendapatkan kekayaan, satu untuk menumpuk-numpuk kekayaan, yang berikutnya adalah ketika dia menjadi seorang muslim, targetnya adalah untuk menjadi orang yang paling banyak zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu berhubungan dengan pendapatan kita. Kalau seandainya kita hanya punya pendapatan 100 juta, maka zakat kita hanyalah 2,5 juta. Kalau ananda semuanya punya pendapatan 1 miliar, maka zakatnya akan lebih besar. Jadi orientasi saja yang kita rubah. Semakin besar keuangan saya, semakin banyak saya untuk mendapatkan memberi kepada orang lain. Maka disitulah kita akan memberikan makna khairun nas man yanfa'un nas. Orang yang paling baik itu sungguhnya adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita orang muslim mesti orang kaya. Kayanya adalah kaya orang yang saleh. Orientasi kita mendapatkan kekayaan supaya kita menjadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak bersedekah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah bahagian konsep yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi amalan bagi kita sehingga kita tidak salah kaprah, tidak salah kiprah terhadap harta dan kekayaan yang kita miliki. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.